Dan hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini kita boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Dalam ibadah perjamuan kasih, HUT Pekabaran Injil ke-189 dan Pendidikan Kristen. Untuk itu, atas nama dari pekerja Majelis Jemaat Kibul Storitan mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita di hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Dan untuk ibadah saat ini akan dipimpin yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kibul Storitan, Bapak Pendeta Joni Yunius Longlow STH. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan beribadah dalam rangka syukur hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-189. Kita akan menggunakan tata ibadah HUT PIPK dirangkaikan dengan perjamuan kasih. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu di dalam Tuhan, dan jemaat diundang berdiri. Hari ini kita bersyukur karena diperkenankan oleh Tuhan memperingati hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Banyaklah sudah yang Tuhan lakukan melalui gerejanya dalam hal pemberitaan Injil dan memberi makna pada tanggung jawab di dunia pendidikan. Mari kita mensyukurinya lewat beribadah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan hikmat kita. Kita memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. Amin. Memuji Tuhan lewat NNBT nomor 1, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja dari pembela kita, Dia hapus dosa kita, manis lembut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat, silakan duduk. Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah di setiap saat dan ketika. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kami merasakan begitu besar kasih anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan dan kerjakan di tengah-tengah dan di dalam perjalanan hidup kami umat-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, diberkati dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Kami akui itu bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi itulah bukti nyata cinta kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Sekalipun kami akui dalam kehidupan yang kami jalani, dalam mengisi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, ada banyak hal yang kami buat, kami perkatakan, dan kami pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tahu siapa kami, sedalam-dalamnya keberadaan hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kami secara jujur mau mengaku kesalahan dan dosa kami. Dalam tugas panggilan pelayanan, persekutuan dan kesaksian selaku gereja, kami banyak mengabaikan amanat panggilan-Mu ini. Di tengah-tengah perjuangan hidup yang sering membuat kami putus arah dan sering meragukan kuasa daripada-Mu Bapa. Karena itu kami akui kami telah berdosa di hadapan-Mu, sehingga kami membutuhkan pengasihan, pengampunan dari-Mu. Apalagi di dalam kami mau memaknai agar perjalanan penginjilan gereja Masih Injili Minahasa sekaligus dengan tugas mengajar, pendidikan bagi warga. Kami akui kami tidak sepenuh hati menjalankan tugas panggilan pekabaran Injil dan pendidikan di tengah-tengah kehidupan warga gereja Masih Injili Minahasa. Sebagai pelayan Tuhan, para pendeta, guru agama,
Penatua dan Syahmas. Kami akui kami lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan sesama. Kami juga menyadari bahwa di tengah perjuangan hidup yang sungguh-sungguh membutuhkan pengorbanan, baik materi, pikiran, maupun perasaan, demi untuk kebenaran Injil Tuhan. Kami sering lari dari tanggung jawab itu demi mencari keamanan diri sendiri, demi untuk keselamatan diri sendiri, sehingga sesungguhnya banyak yang membutuhkan uluran tangan pertolongan, tetapi kami tidak mau melihat hal itu, dan kami mengabaikan setiap teriakan minta tolong dari sesama kami, termasuk dalam kehidupan selaku gereja Tuhan yang ada di Jemaat Kemin Paulus Kodiban ini. Karena itu Bapa, kami datang bermohon dengan penuh kerendahan dan dalam ketulusan hati, ampuni dan kasihani kami. Beri kami kesempatan hidup dan pertobatan, supaya kehidupan kami ini kelak hanya seturut dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi berjalan di jalan Tuhan. Inilah pengakuan kami. Kami bawa pengakuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan dua sahabat lama nomor 66, Doaku dan Keluhku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. NMBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa luka Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu membuat hatiku tenteram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Di tengah sukacita hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Kemin, inilah kami umat-Mu yang ada dalam satu persekutuan beribadah, yang di dalamnya akan mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kendalikan persekutuan kami ini, termasuk ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Roh Kudus-Mu yang kendalikan kepikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan baik dan benar akan kebenaran firman. Ini kami yang telah siap mendengar, menerima firman, maka berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab untuk perenungan di minggu berjalan ini, dari tanggal 14 Juni tahun 2020. Membaca dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat 6. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Nyanyian Syukur Atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimpa air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan,
sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi klik nomor 338, Bahasa Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman gereja melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakit dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging kepada Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya pada suatu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersama akan datang. Amin. Kita menyanyi Kidung Jumat 280 ayat 1 sampai ayat 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tuhannya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang tetap dan terus menuntun perjalanan gerejanya dalam melaksanakan amanat panggilan pemberitaan kabar kesukaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan tentu yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana oleh perkenanannya dan karena anugerahnya Gereja Masih Injili di Minahasa boleh merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di tanah Minahasa ini ialah yang pertama, ketika benih-benih Injil ditaburkan, maka kehidupan orang-orang Minahasa didasarkan pada kehidupan yang kekal di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, dengan masuknya Injil Yesus Kristus di tanah Minahasa, maka pada saat itu terjadi perubahan peradaban. Peradaban di sini dimaksudkan sebagai suatu proses perubahan cara berpikir secara intelektual, bermoral, dan bahkan peningkatan harkat hidup ke arah yang lebih baik. Saudara, bila mana sekarang kita boleh merayakan perjalanan penginjilan dan pendidikan Kristen, kini di usia yang ke-189. Sesungguhnya ini merupakan berkat yang patut disyukuri. Bahkan teramat penting bagi kita untuk merespon dengan iman yang sungguh tentang makna sebuah panggilan.
masuknya Injil di tanah Minahasa, di tanah Toar Lumimutu, tidak lepas dari peran serta para misionaris. Mereka, para misionaris ini telah menyatakan dedikasi Injil. Dan di antara mereka ada dua orang yang cukup terkenal, yaitu Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz. Dua orang misionaris berkebangsaan Jerman, tetapi dididik, dipersiapkan oleh suatu badan penginjilan yang ada di Belanda, yang kemudian kedua misionaris ini, Riedel dan Schwarz, menjadi utusan badan penginjilan itu yang dikenal dengan NZG, Nederland Zending Genootschap. Mereka diutus oleh badan PI Belanda ini dan tiba di tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni tahun 1831. Mereka tiba di sini bukan cuma sekedar melancong, bukan sekedar mempelajari suatu budaya, bukan sekedar untuk menjadi atau dikenal sebagai orang yang pernah menginjak tanah Minahasa, tetapi mereka tiba di tanah Toar Lumimutu ini untuk mengajarkan hidup yang benar di dalam terang Injil Yesus Kristus. Sekalipun saudara diakui sulit, bahkan teramat sulit, kehadiran mereka di sini, sebab diperhadapkan dengan pertama kesulitan komunikasi atau bahasa. Belum lagi dengan budaya, termasuk tata krama. Bahkan ada ancaman kematian karena dianggap sebagai seseorang atau orang-orang yang mengganggu kehidupan budaya, kepercayaan lama yang dianut oleh masyarakat Minahasa di waktu itu. Tetapi sekalipun sulit, namun tidak menyurutkan semangat dan tekad para misionaris ini, termasuk Riedel dan Schwarz, untuk memberitakan kebenaran Injil di tanah Toar Lumimutu. Sehingga saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang mesti kita yakini, bahwa Tuhan bekerja dengan memakai orang-orang yang telah ditentukan dan yang dipilihnya untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Itulah orang-orang yang menjadi leluhur iman dari semua orang percaya. Oleh karena itu, saudara, layaklah bagi kita selaku warga Gereja Misi Minahasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sesuai dengan tema perenungan kita di minggu berjalan ini, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita dari kitab Yesaya, khususnya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6.
Yesaya adalah seorang nabi yang bekerja, yang diutus Tuhan menjadi penyambung lidah Allah di masa pemerintahan 4 raja pemimpin Israel. Disebutkan yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nabi Yesaya bernubuat selama perluasan yang mengancam umat Tuhan yang dilakukan oleh pemimpin kerajaan Asyur. Oleh karena itu, Nabi memperingatkan khususnya kedua pemimpin Israel, masing-masing bernama Ahaz dan Hizkia. Kepada Raja Ahaz, Yesaya ingatkan untuk tidak mengharapkan bantuan dari kerajaan Asyur. Jangan berkolaborasi dengan Asyur untuk menghadapi musuh. Karena waktu itu, masa itu, Israel sedang berperang melawan bangsa Aram. Yesaya ingatkan, apapun yang terjadi jangan pernah minta bantuan kepada raja dan kerajaan Asyur. Lalu kepada Raja Hizkia, Yesaya juga mengingatkan supaya jangan bersekongkol dengan kerajaan asing yang menjadi musuh Asyur untuk melawan Asyur. Nabi mengingatkan kedua pemimpin Israel waktu itu supaya hanya mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah pelindung mereka. Sebab bagi Yesaya, hanya dengan cara itulah maka kelak atau pasti nantinya umat Israel mengalami pemulihan, akan diangkat dari keterpurukan hidup. Mereka akan diselamatkan sebagaimana isi nubuat dari pasal 12 kitab Yesaya ini ayat 1 sampai 6. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 12 ini merupakan kelanjutan dari nubuat pasal sebelumnya, yakni bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan umatnya dari berbagai penjuru. Allah akan menghimpun kembali umatnya Israel dari keterserahan, hidup yang terserak, hidup yang terbuang, dipandang sebagai masa kelam dalam sejarah umat Israel. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat adalah suatu peristiwa yang akan terjadi ke depan atau suatu ramalan. Nubuat lebih dalam bacaan kita saat ini adalah suatu nyanyian syukur atas keselamatan yang akan kelak, yang akan nantinya dialami oleh umat Tuhan. Tetapi untuk bagaimana boleh mengalami keselamatan itu, maka satu hal yang diingatkan oleh Nabi, supaya Israel bertobat dan jangan lagi melakukan tindakan yang sama yang menimbulkan kecemburuan dan kekejian di mata Tuhan. Jangan berbuat dosa. Nabi Yesaya melihat pada apa yang akan terjadi nanti.
yang kemudian itu dalam perikop bacaan kita dilukiskan dengan frasa pada waktu itu. Kalimat pada waktu itu sama artinya dengan akan tiba masanya, akan terjadi nanti. Jadi seolah-olah Nabi mau mengatakan, hai umat Tuhan, jangan putus asa di tengah situasi sulit ini, karena akan datang saatnya, akan tiba waktunya. Kamu akan diselamatkan. Kamu yang sebelumnya dimurkai Tuhan akan mengalami pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah. Nabi Yesaya sangat yakin bahwa hal itu pasti akan terjadi. Sebab Tuhan Allah itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 2 dari pembacaan kita. Sehingga umat Tuhan akan menimpa air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 3 pembacaan kita. Dan nubuat itu telah terjadi. Israel dipulihkan dan kembali ke tanah air mereka. Nubuat ini bukan hanya menghibur, tapi juga berisi motivasi untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi tentang perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Kita lihat itu pada ayat 4 sampai ayat 6. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam menghayati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, khususnya dalam persekutuan selaku warga gereja Masih Kini Minahasa, dengan tugas panggilan pemberitaan Injil dan melaksanakan pendidikan bagi warga. Maka memaknai syukur dan sukacita ini, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Diakui saudara-saudara bahwa pemberitaan Injil dan tugas mengajar, mendidik warga itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kendala yang dihadapi. Tetapi selaku gereja, kita harus terus berjuang. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh patah semangat. Kita terus bekerja sambil berdoa dalam keyakinan Tuhan Yesus akan memberi cara. Mari kita belajar dari semangat para leluhur iman kita, seperti para misionaris, dengan tekad dan dengan dedikasi yang tinggi demi Injil, sekalipun mereka banyak pengorbanan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara, meninggalkan keluarga, bahkan ketika tiba di tanah Tuhan Mengut, bukan secara mulus, tetapi mereka diperhadapkan dengan begitu besar tantangan. Tetapi mereka sukses. Mereka boleh memberitakan Injil sehingga banyak yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka sukses mengajar, mendidik, membuat orang Minahasa
memiliki iman, bermoral, terangkat dari harkat kehidupan yang dulunya tidak tahu apa-apa, buta huruf dan lain sebagainya, menjadi pandai, menjadi cerdas. Bahkan sekali lagi yang terutama orang-orang Minahasa memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan hidup takut akan Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kita ambil, kita petik dari kehidupan para misionaris. Mereka yang membawa, menyebarkan Injil mula-mula di tanah Minahasa. Dan kita bersyukur bahwa buah pekerjaan dari para misionaris ini telah nyata. Ada persekutuan, ada kesaksian, ada pelayanan. Artinya tugas panggilan gereja boleh dilaksanakan, boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di tanah Toar Lumimut ini. Dan itu yang kita alami saat ini, sekarang ini. Jadi sekali lagi, semangat dan tekad, tidak putus asa. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, itu yang membuat Injil tumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Sehingga dengan demikian, sekali lagi mari kita belajar dari pengalaman para misionaris yang bukan saja mempersiapkan orang Minahasa, mentobatkan orang-orang Minahasa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga mempersiapkan orang-orang Minahasa untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dengan tidak putus asa, tapi dengan tetap semangat. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang dihadapi, kita syukuri. Dan ini menjadi suatu motivasi bagi orang ke depan. Bagaimana kita akan melanjutkan dan kita mempersiapkan generasi kita ke depan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang handal. Dan pasti ini tidak lepas juga dari bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Dan ini tentu berbicara tentang hal ajar mengajar, mendidik. Karena itu pendidikan jangan pernah kita abaikan. Kita persiapkan anak-anak kita, generasi kita, untuk menjadi manusia-manusia yang punya sumber daya yang handal, yang bukan saja cerdas tapi mampu bertahan, mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Apapun tantangan, apapun godaan, apapun bujukan yang ditawarkan, tidak akan pernah menyangkali iman kepada Yesus, tidak akan pernah menjual iman, tidak akan pernah melacurkan iman, tetapi tetap kokoh, tetap teguh. Sehingga ini pun menjadi suatu motivasi bagi kita
Di saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita akui bahwa ini telah menjadi pergumulan global. Bukan saja gereja, bukan saja negara kita, tetapi juga negara-negara yang ada di dunia. Tetapi firman mengingatkan kita, sebagaimana nubuat dari Nabi Yesaya, bahwa apapun yang terjadi, pergumulan, tantangan apapun yang kita hadapi yang begitu besar dan luar biasa, kita jangan pernah putus harap. Kita jangan pernah kehilangan asa. Tapi tetap kita andalkan Tuhan. Sehingga nubuat Nabi Yesaya pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Asalkan tentu kita tetap dan hanya akan mengandalkan Dia, bukan mengandalkan yang lain. Pandemi COVID-19 ini tidak akan, dan pasti kita yakin tidak akan memudarkan semangat iman kita, tapi akan tetap meneguhkan, mengokohkan keyakinan kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ia akan memberi pemulihan bagi kita. Ia akan menyelamatkan kita dari keterpurukan yang ada sekarang ini, sehingga kita akan berseru seperti umat Tuhan, umat Israel, bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Tapi juga seperti tema perenungan kita, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Selamat merayakan hari ulang tahun pendidikan Kristen dan pengabaran Injil ke-189 selaku warga gereja Masih di Minahasa. Tuhan menyertai dan senantiasa memampukan kita untuk terus melanjutkan panggilan pelayanan pemberitaan Injil dan pendidikan bagi warga gereja Masih di Minahasa. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kasih. Sebelumnya mari kita dengarkan motivasi firman tentang kasih. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tentang kasih yang sesungguhnya sebagai motivasi kehidupan berjemaat dan berkeluarga, dimulai dari perjamuan kasih ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuhan Yesus, kami ingin mewujudkan kasih-Mu yang luhur dan murni mulai dari persekutuan meja perjamuan kasih. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih setiamu. Engkau yang mengaruniakan makanan kami, termasuk roti ini sebagai hasil jeripaya umat-Mu dalam pertolongan kasih-Mu. Jadilah makanan ini sebagai tanda pengasihan-Mu yang mengikat persekutuan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengenyangkan kami. Engkau yang mengaruniakan minuman untuk kami, termasuk minuman yang telah diolah dari pohon anggur dan umbi jahe atau goraka yang telah kami usahakan. Jadilah minuman ini sebagai tanda pengasihan-Mu yang mengikat kami dalam pelayanan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memuaskan dahaga kami. Sebagaimana dulunya tanaman yang sekarang diolah dalam bentuk makanan dan minuman ini, yang tadinya berserakan di perkebunan, di bukit, lembah, dan dataran, dan sekarang ini menjadi satu di atas meja perjamuan kasih. Kiranya pula ya Tuhan, segenap anak-anak-Mu segera dipersatukan dalam kasih-Mu dari latar belakang hidup yang berbeda, daerah, keluarga, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasih. Pandanglah ya Tuhan perjamuan kasih ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus
apabila kami menerima perjamuan kasih sebab kemurahan-Mu. Jadikanlah perjamuan kasih ini sebagai simbol kehidupan yang diberkati, suatu korban persembahan yang hidup untuk menjadi puji-pujian bagi-Mu karena saling mengasihi. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengaruniakan kasih-Mu yang luhur, tulus dan murni dari dahulu sekarang dan selamanya. Marilah kita ke perjamuan kasih dalam satu kesatuan keluarga. Ketahuilah saudara-saudaraku, inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Kelak orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk, makan dan minum bersama di dalam kerajaan Allah. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita diam bersama-sama dengan rukun dan saling mengasihi dalam kasih Kristus. Untuk itulah dalam prosesi kemenangan orang beriman, kita menikmati perjamuan kasih bersama Tuhan Allah. Ambillah, makanlah, dan minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Sungguh agung dan mulia nama-Mu, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan ruang waktu yang Kau beri bagi kami, sehingga selaku umat Tuhan kami boleh menikmati hidup, mengisi hari-hari kehidupan kami dengan segala aktivitas masing-masing kami, sekalipun dalam kondisi keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin ini tidak mengurangi kehidupan iman kami untuk tetap dan terus mencari persekutuan dengan Tuhan, mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kami boleh beribadah dalam rangka hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Genim. Sungguh luar biasa karya Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat yang ada di tanah Toar Lumimut ini. Sejak 189 tahun yang silam, ketika Injil dibawa dan diperkenalkan, lalu kemudian terterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tanah Minahasa ini. Sekarang telah nyata, Injil yang ditaburkan oleh para misionaris telah berbuah dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sungguh nyata, di mana kehidupan orang-orang Minahasa tetap dan terus ada di dalam keyakinan yang kokoh, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekalipun kami akui bahwa dalam perjalanan hidup gereja Tuhan dengan tugas panggilan pemberitaan Injil bukanlah selamanya berjalan mulus. Ada begitu banyak tantangan, kendala yang menjadi pergumulan gereja Tuhan
Tetapi semua tantangan pergumulan, kendala yang ada tidak menyurutkan semangat gereja Tuhan yang ada di tanah Minahasa ini untuk memberitakan kabar kesukaan, memberitakan Injil Kristus, sehingga makin banyak orang yang datang menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami terus bermohon dan berharap Bapa, pekerjaan pekabaran Injil tetap dan terus ada, bukan saja di generasi sekarang ini, tetapi juga di generasi yang akan datang. Dan ini berarti sebagai generasi masa kini penting untuk mempersiapkan generasi yang akan datang dalam tugas panggilan pewartaan kebenaran Injil Kristus. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus yang akan mendampingi, yang akan memampukan, yang akan menghibur dan menguatkan kami gereja Tuhan dalam mempersiapkan sumber daya manusia, kehidupan orang-orang generasi yang akan datang yang sungguh memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, dan terus mau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk sukacita hari ini. Biar ini juga menjadi dan akan menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk bekerja bagi kemuliaan keagungan nama Tuhan. Bapa, kami telah beribadah dan di dalam persekutuan ini kami telah memberi persembahan. Berkenanlah berkati pemberian kami ini, sehingga pemberian kami ini menjadi berkat bagi sesama di lingkup pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa Paulus Koditan, tapi juga dalam lingkup pelayanan Gemim secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini lewat doa ini kami topang saudara-saudara kami, mereka yang boleh mengucap syukur, menikmati anugerah umur panjang, baik yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Sungguh ini momen yang memberi makna mendalam bagi kehidupan umat Tuhan, pribadi lepas pribadi maupun sebagai satu persekutuan keluarga. Karena sesungguhnya umur atau usia itu bukan urusan manusia. Sebab seperti kata firman, sehasta pun kami manusia tidak dapat mengurangi atau menambah umur, tetapi semua itu tergantung dari Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biar kiranya momentum hari ulang tahun akan semakin memotivasi bagi saudara-saudara kami yang merayakannya untuk terus bersaksi, untuk terus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang mereka jalani. Tapi pun kami teringat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik yang bergumul karena kondisi tubuh yang mengalami gangguan, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit ditangani oleh para medis. Satu hal yang mereka rindukan, bahwa kiranya mereka boleh dipulihkan dari kondisi tubuh yang lemah. Mereka boleh lagi memiliki kesehatan mereka secara utuh,
sehingga mereka boleh beraktivitas seperti biasa. Karena itu Bapa, kami memohon, biar Engkau yang akan memulihkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh lemah karena sakit. Jamah, angkat sakit penyakit yang mereka derita. Beri kiranya pemulihan, sehingga saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan sakit memperoleh lagi kesehatan mereka, dan tentu mereka akan memuji, bersyukur dan berterima kasih atas segala karya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa, pemulihan yang mereka boleh alami. Bapak, kami juga berdoa untuk kehidupan umat Tuhan yang ada khususnya di Genim Paulus Kuningan, mulai dari para pelayan khusus, termasuk di dalamnya perangkat pelayanan, para penasehat, penatua, syamah, guru agama, pendeta, komisi-komisi kerja, koordinator-koordinator yang ada di Bipra maupun di Kolok, sekalipun dalam keterbatasan pelayanan, tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus melayani dengan sukacita. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, walaupun dalam keadaan kondisi akibat daripada pandemi COVID-19 ini, tapi semangat melayani dari hamba-hamba tetap ada. Dan karena itu terima kasih Tuhan, biarlah semangat ini akan terus dimiliki oleh hamba-hamba-Mu, para syamah, penatua, guru agama dan pendeta, bahkan perangkat pelayanan yang ada. Bapak Saudari, kami juga berdoa untuk program pelayanan Gereja Masjid Minahasa, mulai dari aras sinode, aras wilayah maupun aras jamaah. Biar Bapak Engkau campur tangan untuk setiap program yang ada dalam keterbatasan. Biar kiranya program pelayanan, persekutuan dan kesaksian tetap dilaksanakan oleh gereja-Mu yang Kau tempatkan di tanah Toar Lumimu ini. Karena itu kami taruh kehidupan kami, gereja Masjid Minahasa, dalam tangan kasih, pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di provinsi, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa, termasuk pemerintah yang ada di Desa Koditan 1 dan Desa Koditan 2. Para ketua, perangkat desa, BPD selaku mitra kerja, bahkan semua yang terkait dalam pemerintahan yang ada di kedua desa kami ini, Tuhan Kau sertai, beri hikmat, kemampuan, akal, budi, kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Demikian pun bagi kami selaku masyarakat, tetap ada kerjasama yang baik, saling bahu-membahu, topan-menopang bersama dengan pemerintah yang ada dalam hal menangani COVID-19 ini, untuk memutus mata rantai penyebarannya. Biar selaku masyarakat kami taat dengan dengaran setiap himbauan, bahkan kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau akan memulihkan kondisi yang ada sekarang ini. Sekiranya ini menjadi suatu pembelajaran bagi kami
untuk kami umat Tuhan semakin mendekatkan diri kepadamu. Ingatkanlah agar kiranya sebagai umat sadar atau tidak sadar telah melakukan perbuatan yang melanggar kehendak-Mu, biarlah kami bertobat dan mau mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Karena itu kami taruh pergumulan bangsa dan negara kami, termasuk di dalamnya gereja, bahkan organisasi keagamaan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini. Hanya di dalam tangan pemeliharaan, pertolongan, dan pemulihan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami persembahkan doa ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja, pemilik pelayanan, yang mengajar kami umat percaya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita akan menyanyikan NNBT nomor 34, Tuhanlah Perlindunganku, sebagai nyanyian penutup ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, demikianlah ibadah di hari Minggu yang kudus ini telah selesai. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat kami Paulus Kauditan mengucapkan terima kasih kepada Kadin yang telah memimpin ibadah saat ini, yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kami Paulus Kauditan, Bapak Pendeta Joni Yunius Longdong STH, yang sudah boleh memimpin ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Disampaikan terima kasih pula kepada Persus Kolom 1, Persus Kolom 2 yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Terima kasih pula kepada organis, prokantor, dan tim multimedia yang sudah boleh membantu jalannya ibadah di saat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Walaupun kita semua beribadah di rumah kita masing-masing,
syukur hari ulang tahun kelahiran, sampul syukur hari ulang tahun perkawinan, sampul persepuluhan dan sampul syukur lainnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap tugas dan pelayanan kita. Selamat hari Minggu dan selamat kita merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-189 dan pendidikan Kristen. Terima kasih, Shalom. Thank you.